Ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Saiful. Pagi Kak, Saiful hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Udah sarapan? Udah, Hmm. Mungkin kita tunggu satu orang lagi ya, sebentar lagi ya. Sampai 2 menit lagi deh, 9:03. Saiful hari ini kegiatannya apa aja nih selain les? nanti jam 11 ada les piano Kak. Oh, padet Sama, ya? sama habis asar nanti ada ke pusat Tanah Abang. Ada latihan karate. Oh, Saiful dari Jakarta. Iya. Oh, Panggilannya Mizan Kak. oh manggilannya Mizan. Oke, oke. Aku buka aja ya. Oke. Mungkin karena ini pertemuan pertama, kita kenalan dulu ya. Iya Kak. Oke. Kenalin, aku Najwa Alia Maharani. Jadi Mizan bisa panggil aku Najwa. Jadi aku punya rules nih. Jadi kita kenalannya nama sama asal ya. Boleh? Iya boleh Kak. Oke. Jadi tadi nama aku Najwa Alia Maharani. Mizan bisa panggil aku Najwa. Aku juga sama kayak Mizan nih. Aku dari Jakarta. Aku dari Jakarta Barat. Ya sekarang boleh gantian misalnya. Ya, Assalamualaikum. Makasih, nama saya Saiful Mizan, asal saya dari Jakarta. Jakarta Timur Duren Sawit. Oke. Nah, Mizan kalau di sekolah materinya sudah sampai mana? Kalau matematika baru awal-awal Kak, ngulang yang dari kelas 6. Oh, seperti bilangan gitu ya? Iya, Oke. bilangan bulat. Pangkat. Oke. Mungkin nanti supaya materinya sesuai, bisa minta tolong aku buat kalau di sekolah dapat buku paket atau LKS. Buku paket. Oke, aku boleh minta tolong ya nanti setelah selesai kelas, boleh difotokan bukunya ya, Iya, biar kita bisa, biar aku bisa ngikutin nih materi Mizan kalau di sekolah. Oke, udah siap belajar? udah. Aku share screen ya. Kalau nggak salah kemarin udah ngerjain bagian satu Kak, matematikanya Aldo Nova. Oh, itu ini deh, itu lagi tes diagnostik deh sepertinya. Iya, Ya, sudah aku udah lihat nih.
Mizan keren sih, itu udah 50% lebih. Nah, aku lihat hasilnya. Nih, aku share screen ya. Jadi, untuk materi pertama ini kita bakalan belajar bilangan dan operasinya. Ini aku bikin sesuai dengan hasil tes yang Mizan lakuin kemarin. Oke, udah siap ya? Oke. Mungkin sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Oke. Jadi, buat lesson pertama, kita belajarnya bilangan dan operasi. Jadi, untuk pelajaran hari ini, kita bakalan mengetahui nilai tempat, pecahan, dan juga desimal. Jadi, apa sih nilai tempat itu? Jadi, nilai tempat, misalkan nih, kita punya 4 bilangan. Berarti, bilangan pertama akan menyatakan apa nih? Ribuan ya. Bilangan kedua akan menyatakan ratusan. Bilangan ketiga akan menyatakan puluhan. Dan bilangan keempat atau bilangan terakhir akan menyatakan Satuan. satuan. Oke, tuh. Nah, terus untuk pecahan. Pecahan apa sih itu pecahan? Jadi, pecahan adalah sesuatu yang menyatakan bagian ya. Misalkan nih, kita punya satu whole cookies. Terus kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi satu pecahannya ini akan menyatakan bagian ya, berarti pecahan Satu per adalah empat. bagian. Nah, betul. Jadi pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. A menyatakan Satu. A-nya 1 dan B-nya Empat. 4. Oke. Nah, satunya ini sebagai apa sih? Sebagai Yang dilansir. pembilang ya. Iya, pembilang ya. Dan B-nya sebagai Penyebut. penyebut. Betul. Nah, selanjutnya untuk desimal. Desimal, desimal itu adalah sesuatu bilangan yang memiliki bagian yang bagiannya kurang dari satu. Betul? Lalu dia dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Seperti mistar. Bingung atau paham? Paham. Ya, lanjut ya. Nah, jadi ini nih, buat kata kuncinya. Nah, lanjut. Berarti kalau nilai tempat ini tadi kalau kita punya 7.000, kalau kita punya 7.825 berarti 7-nya itu menyatakan si ribuan, 8-nya menyatakan ratusan, 2-nya menyatakan puluhan, dan 5-nya menyatakan Satuan. satuan. Oke. Nah, terus kalau misalkan desimal, berarti 12-nya ini menyatakan. Berarti kalau misalkan kita punya 12,64 itu akan sama dengan 12 satuan ditambah dengan, udah masuk lagi ya nih Kinan ya. Selamat pagi Kinan. Selamat pagi, Kak. Oke. Nah, kita sudah mulai, tapi baru awal nih. Berarti aku kenalan lagi ya. Nanti kita Hmm, gantian ya kenalan. ya. Oke, kini aku kenalan lagi. Eh, Perkenalkan, aku Najwa Alia Maharani. Kinan bisa panggil aku Kak Najwa. Aku eh, tutor matematika dari Algonova yang asalnya dari Jakarta. Nah, sekarang Kinan boleh kenalan nih. Eh, eh, Perkenalkan, nama aku Askia Kianti Ramadan, bisa dipanggil Kinan. Aku asalnya dari Depok. Aku mm,
Udah segitu aja deh. Oke, jadi kita balik lagi sebentar ya, Saiful. Mizan ya, balik lagi sebentar ya. Jadi kita buat hari ini belajar bilangan dan operasi ya. Nah, nanti karena ini masih pertama, Kinan bisa ikutin ya. Oke? Oke. Nah, tadi kalau misalkan kita punya bilangan 12,64, berarti itu dapat dibentuk dari 12 satuan ditambah dua 12 satuan ditambah sama 0,6, betul? Ditambah sama 0,04. Sampai sini paham atau bingung? Paham? Paham? Oke. Nah, kalau misalkan aku punya yang segini nih, aku punya 1,05. Berarti Ngomong ya, Kak. dia Jangan itu pakai akan headset. menyatakan apa? Satu, satu ditambah dengan 0,05 ya? Atau satu ditambah dengan 5/100. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Nah, oke. Nah, jadi untuk memberikan eh, koma di angka desimal, misalkan nih kita punya satu lagi deh, aku kasih contoh satu lagi deh. Misalkan di sini deh, ada Mungkin sat- itu 1,025. Berarti dia dibentuk dari satu ditambah 0,05. 05. 0,025, 5. Oh, 2. betul. Ditambah lagi sama 0,005. Nah, betul. Nah, gimana sih caranya untuk memberikan nilai koma? Jadi, untuk memberikan nilai koma nih, aku di sini deh aku kasih notes. Hmm, notes. Jadi, untuk memberikan nilai koma, misalkan komanya satu itu akan menyatakan per 10. Betul? Kalau komanya 2 akan menyatakan per 100. Dan kalau komanya 3 akan menyatakan per 1000. 1000. Dan ini akan berlaku sampai bilangan seterusnya. Oke? Berarti kalau tadi kita punya 1,025 itu akan sama dengan satu ditambah 2 per berapa nih? 2 per, karena komanya di belakang koma ada 2, 2/100. maka 2 per 100 ditambah dengan 5 per. 1000. Oke, betul. Sampai sini masih paham atau bingung? Paham. Kinan paham? paham? Oke, lanjut ya. Tadi kita udah tahu nih nilai tempatnya. Sekarang kita mau ubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya desimal menjadi pecahan. Kalau kita punya 6/10, berarti akan menjadi 0,6. Betul? Karena tadi ya dia eh, karena per 10 maka komanya di belakang koma ada satu angka. Betul? Nah, kalau kita punya 4/100 akan sama dengan 0,47. Betul? Karena dia per 100, maka di Jadi, belakang koma ada dua angka. Oke? Jadi kalau misalkan aku punya, gini, aku punya 5/100. Nah, berarti berapa nih? 5. 0,05. Oke, betul. 0,05. Terus nih, ayo gantian. Kinan, kalau misalkan aku punya 125/100. Nah, ini bakal sama berapa nih? Sama kayak berapa nih? 0, eh Berapa ya? Lihat terus dulu ya. 125. Terus, karena dia
ini 100, maka kita hitung nih dari belakang. 1, 2. Berarti komanya ada. Nah, Iya, betul. Kinan paham atau bingung? paham? Oke, aku satu lagi deh. Nih, misalkan kalau aku punya 9, mana ya? 93 per 1000. Gimana nih? Berarti, nih caranya berarti kita tulis dulu ya 93-nya. 93. Terus karena nol ada 3 nih, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Berarti kita tambahin lagi ya nol ya. Terus tinggal kita kasih koma. Nol. Berarti 0,093. Paham Paham? atau bingung? Paham? Mizan paham? Paham. Hmm. Nah, tadi kan kita udah mengubah si pecahan ke desimal ya. Sekarang nih, kalau desimal ke pecahan, sama aja ya kayak tadi yang dari sini ya. Sama kan? Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, di sini aku punya nih tantangan 1 sampai 4. Coba, karena ini ada 4, jadi dua-dua deh. Mizan kerjain yang ganjil berarti 1 dan 3. Kinan kerjain yang genap 2 dan 4. Berarti gimana nih? Ayo Mizan dulu nih. Tulisannya 3407. 3407 ya. Tuh. Nah, kenapa sih dia 3407? Ayo. Karena empatnya itu nilainya ratusan. Oke, betul. Karena dia di terbesarnya ini ya tulisannya 1000 ya. 1000, maka dia akan punya 4 bilangan. Nah, oke. Berarti nomor 2 gimana nih, Kinan? Hmm, Nih aku bantu deh. Pizza dibagi 10. Kita gambar dulu deh di sini deh. Pizza nih, satu hal pizza. Dibagi 10. Eh, oke. Terus ini dia di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama besar. Jika yang dimakan itu adalah 3 bagian. Nah, berarti ini ya. 1, 2, 3. Berarti pecahannya berapa nih? Kinan. eh, 3 per 3 benar per 3 per keseluruhan ya. 10. Eh, Benar. Tiga iya per 3/10. keseluruhan 10. Oke, benar ya. Jadi karena yang dimakan itu adalah 3, berarti kita tulis 3 sebagai pembilangnya dan penyebutnya keseluruhannya 10. Oke. Untuk yang ketiga gimana nih Mizan nih? Yang ketiga. Besar 0,2. Benar. Oke, ini ya. Lebih besar mana sih? 0,5 atau 0,2? 0,2. Oke, ini aku jelasin ya. Jadi ini karena kedua bilangan itu mempunyai satu angka di belakang koma, jadi tinggal kita cara membandingkannya seperti ini nih. 5 sama 2. Nah, 5 sama 2 besaran mana? 5. 5 berarti yang lebih besar adalah 5. oke. Nah, nanti deh ada lagi aku jelasin di slide slide selanjutnya. Nah, berarti buat yang keempat nih, Kinan, gimana nih Kinan? 8. Angka berapa yang nah benar 8 ya. Kalau misalkan 5 apa nih? Kalau 5 satuan. Oke. Berarti yang masih bingung di tantangan 3 sama 2 ya?
Yang tadi ya. Boleh kita lanjut? Hmm. Hmm, Nah, ini nih, jadi aku punya konsep ya. Sama ya kayak tadi, kalau misalnya kita punya 4 angka, berarti yang angka pertama itu menyatakan ratusan. Berarti angka pertama menyatakan ratusan, ribuan. Angka kedua menyatakan ratusan, angka ketiga puluhan, angka keempat satuan. Tapi kalau aku punyanya 5 angka, gimana nih? Berarti angka pertama menyatakan apa nih? Misalkan aku punya 5 angka nih, satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti angka pertama menyatakan apa nih? Puluhan ribu ya? Puluhan ribu. Sedangkan angka keduanya menyatakan ribuan. Angka ketiganya menyatakan ratusan. Angka keempatnya menyatakan puluhan. Dan angka terakhir menyatakan satuan. Oke? Kalau aku tambahin lagi di depannya, jadi ada 6 6 angka. Berarti angka pertamanya menjadi apa nih? Berarti angka pertamanya menjadi ratusan ribu ya? Ratusan ribu. Oke, sampai sini paham atau bingung? paham? Mizan paham? Oke, aku lanjut ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kenapa sih dia dibilang angka 4 itu ribuan? Karena nanti jika kita punya nih kayak gini, soalnya terdapat tuliskan 4.307 dalam bentuk panjang dan tentukan nilai dari angka 3. Nah, berarti 4.307 itu dibentuk dari 4 dikali 1.000 karena 4 itu menyatakan untuk ribuan. Selanjutnya 3 dikali 100 karena 3 menyatakan ratusan. Setelahnya 0 dikali 10 karena 0 yang menyatakan puluhan. Dan 7 akan dikali 1 karena 7 akan menyatakan satuan. Jadi 4.307 itu dibentuk dari 4.000 ditambah 300 ditambah 0 ditambah 7. Nah, seperti ini cara menuliskan bentuk panjangnya. Sampai sini paham? Oke ya. Nah, berarti tentukan nilai angka 3. Nah, berarti angka 3-nya itu adalah ratusan atau sejumlah 300. Bisa dilanjut? Oke. Nah, ini nih. Aku punya tentang lagi nih. Terdapat angka acak nih. 5, 0, 8, sama 2. Nah, Mizan mau kerjain yang A atau yang B nih? Sama di daerah Dagen. Dagen Ayo, tuh di yang belakang mana nih? Malioboro. Nanti aku bantuin deh. Ibu saya Bentar kok. ibu panas kalau PK saya. Iya. Tinggal dia apa ibu gambar. Jadi ya, Dua-duanya Kina, jadi boleh. kalau oke. kalau Karena keluarga Mizan, saya tuh kalau Kina memang nih pilih nih mau yang A apa yang B nih? kalau keluarga bapak saya agak ke Yang B. selatan, ke Oke, daerah yang B Madiun. berarti Mizan yang A ya. Ini punya Mizan Airport. nih. Nah, berarti nih buat tantangannya nih, susun kartu sehingga angka 8 bernilai 800 nih. Angka 8 bernilai 800 dan bilangan yang akan terbentuk itu sebesar mungkin. Oke, berarti karena dia ada 4 bilangan, berarti di sini kita punya 4 ya, 4 kotak ya. Satu, dua, tiga, 4. Lalu, gimana lagi nih, Miza nih? 8, 8 pindah ke angka 0. 0 pindah.
0 pindah ke satuan, 2 pindah ke puluhan. 8 pindah ke angka 0. Berarti yang kedua ya? Iya. Nah, terus berarti 2 pindah ke 8. 2 pindah ke 8. Lalu 0 pindah ke satuan. 0 pindah ke satuan. Dan depannya 5. Tetap. Senin Selasa kan nganter kakak. Betul nih ya. Lalu gimana nih, Kinan? Yang B nih. 8-nya jadi ri- 8-nya jadi ribuan, Oke, betul. 5-nya jadi ratusan, 5-nya jadi ratusan. Lalu 2-nya jadi puluhan, 2-nya di puluhan. Dan 0-nya isinya jadi satuan. 0. Oke, betul ya. Nah, jadi kita tinggal milih ya, yang mana yang terbesar lalu dia yang angkanya muncul duluan. Untuk slide ini ada yang ingin ditanya atau bisa next? Ya, lanjut ya. Nah, ini nih, aku punya konsep lagi nih. Kayak tadi nih, ada bilangan 12,64. Berarti satu itu menyatakan puluhan, walaupun ini sebenarnya masih belasan ya. Benar? Tapi karena ini menyatakan puluhan, artinya dia kan 10 ya. 10 ditambah sama 2. Paham? Oke, berarti 12,64 itu terbentuk dari satu puluhan atau 10 ditambah sama 2 satuan ditambah sama 6/10. 6/10 atau berapa nih? 0,6 0,6. dan 4/100 Penasaran nih. atau 0,04. 0,04. Kinan paham atau bingung? Searching di Google mana tuh Hah? ini ya manajemennya bagus. Oke, berarti ini konsepnya ya. Ada yang ingin ditanya atau bisa lanjut ke contoh soal? Ini bisa tahu ya Bang. Oke, satu lagi deh. Misalkan nih, aku punya 1,345. Berarti dibentuknya dari apa nih? Satunya sebagai Satunya sebagai satuan, satuan. 3-nya sebagai 0,3. Tiganya sebagai per 10 ya? 0,3. Iya, per 10. Per 10. Lalu 4-nya sebagai per 100. 4-nya per 100. 5 sebagai per 1000. 5 sebagai per 1000. Kinan paham atau bingung? Paham? Oke, nanti Kinan boleh ikut itu ya, on mic ya. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini ya, nih buat visualnya. Berarti ini, misalkan ini apa ya? Pita deh, pita. Pita akan dipotong menjadi berapa nih? Berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti untuk yang daerah yang diarsir itu menyatakan apa nih? Bagian. Ya, bagian ya. Berarti kalau misalkan bentuknya pecahan kan A per B. Berarti daerah yang A adalah yang diarsir ya. Diarsir. Dan yang B adalah keseluruhannya. Nah, karena ini adalah yang diarsir ada 6, maka 6 per keseluruhannya 10. Gitu. Nah, kalau aku tambah nih, ini deh aku arsir. Jadi berapa nih? 7 per 10. Deh. Kalau aku tambahin lagi di sini nih. Nih. Jadi, 8 per 10. berarti masih mudah ya? Oke. Kita lanjut ke, nah ini nih. Tadi sama ya, kita masuk ke aturan mengubah pecahan ke desimal. Sama ya, jika penyebutnya 10 atau 100, maka akan dibaca pada tempatnya. Tadi 3/10 artinya 0,3. Nah, sebenarnya cara lebih mudahnya gini nih. Misalkan aku punya 0, 0,5.
Berapa sih pecahannya? Itu ya. 5/10. Ya, 5/10. Kalau aku mau balik lagi nih, gimana sih dia? Berarti 5. Nah, ini karena 10 nolnya 1, ya udah berarti kita hitung dari belakang 1. 5 nya udah menjadi 1. Ya udah kita tinggal kasih koma, koma 0. Paham? Mudah ya? Nah, berarti kalau misalkan ada 0 ada 47 per 100. 47 per 100 berarti tinggal tulis 47. Terus di per 100 berarti ada 2 ya. Kita hitung dari belakang. Satu, dua. Kita kasih koma. Apapun 0. Paham? Ini tadi pecahan ke desimal. Sekarang desimal ke pecahan. Nah, ini lebih gampang lagi nih. Ya udah, kalau misalkan ada 0,8 berarti ya udah tinggal kita 8 kita per tulis 1. 8 per, nah karena di belakang komanya ada satu angka, maka 10. 8 per 10. Yang ini nih ada lagi 0,25. Ya udah tinggal kita tulis 25 karena di belakang koma ada dua angka, berarti per 100. Oke. Satu lagi deh, misalkan aku punya 0 0,0037. Nah, berarti berapa nih? Jadi Jadi, dijadiin pecahan ya, Kak. iya 37 per. 10.000. Nah, ini berapa nih? Di belakang koma ada 1, 2, 3, 4. Berarti per 10.000. 10.000. Jalan-jalan banget sih. Oke. Kinan paham? Paham? Oke. Bisa kita lanjut? Oke. Nah, ini masih materi-materi nih, tapi kayaknya udah pinter semua nih. Nah, ini ada lagi nih, konsep menggunakan garis bilangan. Nah, tadi ya, yang awal itu kan aku udah kasih konsep ya. Kalau yang namanya desimal itu adalah, mana? Desimal itu adalah bilangan yang akan kurang dari satu. Benar? Karena kan dia nanti menyatakan 0, ya. Berarti akan selalu kurang dari satu. Berarti kalau misalkan kita bikin jadi interval dari 0 sampai 1, dari 0 sampai dengan 1 di ujung, bentar. Nah, 0 sampai dengan, mana nih? 1. Nah, terus kita bagi nih sama besar. Berarti per satu barnya akan menjadi, ini ya, kalau bagi kita sama besar ya. Berarti kita hitung dulu nih di sini. Berarti di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah bagi sama besar ya? Oke. Nah, terus karena dia itu ada di interval 0 dan 1, maka satu bagian ini menyatakan berapa nih? 1/10. Karena tadi dia dibagi 10. Berarti kalau yang ini berapa nih? 4/10. Kalau yang ini berarti berapa? 3 tahun. 5/10. Karena karetnya baru 7, Oh, oh 7/10. 7/10. Seperti itu ya. Karena dia dibagi menjadi 10 sama besar. Berarti akan setiap satu bar akan per 10. Paham? Nih. Kan dia tulisannya menjadi 10 sama besar. Berarti dia akan per 10. Paham? Oke, kita lanjut deh. Nah,
Di sini juga ada nih prinsip urutan. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Jadi, semakin mendekati 1, maka nilainya akan semakin besar. Di sini deh, semakin mendekati 1 akan semakin besar. Nah, sini juga tadi nih, kan mizan keliru ya tadi, antara 0,5 antara Enggak Jaya 0,5 kalau ibu sama lewat tol mampir tuh lewat 0,2 itu tol Grand besaran Wisata. yang mana sih? Kan di sini kita Ya bisa arah lihat ya, situ 0,5 ada di sini. jadi Grand Wisata nanti Oke. putar ke arah masuk ya dari ya kalau patokannya sih ya Nah, 0,2 ada di sini. Berarti kalau misalnya kita tarik nih garis bilangan di sini. Ini punyanya 0,2, yang ini punyanya 0,5. 0,5. Nah, berarti berdasarkan garis yang ini, garis 0,5 itu garisnya lebih panjang ya daripada 0,2. Maka 0,5 lebih besar dari 0,2. Maaf Kak, maksud aku yang tadi tuh bagiannya lebih besar 0,2. Oh, Bukan angkanya. oke. Nah, tapi kalau misalkan pada garis bilangan ini sudah terlihat, ya berarti yang lebih besar itu 0,5 ya? Ya 0,5. Oke. Kinan paham atau ada yang ingin ditanya? Paham? Benar? Oke. Nih, aku satu lagi deh. Nih, coba Kinan jawab nih. Kalau misalkan 0,4 sama 0,7 itu lebih besar mana nih tandanya? 0,7. Oke, betul. Paham ya? Paham. Oke. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, ayo nih, siapa yang bisa nih? Misalkan 0,7 dengan 0,75. Gimana nih? Boleh, Mizan? Yang pertama kita lihat di belakang koma. Oke. Habis Lalu, itu kita lihat di belakang koma. berarti ini di belakang komanya ada 1 ya? Iya, Berarti menjadi 7. Yang ini? 75. Nah, berarti besaran mana nih? 75. Oke. Nah, oke, benar. Nah, tapi sebenarnya karena ini paling banyak di belakang koma adalah 2, benar? Yang ini 2. Karena kita harus menyeimbangkan, kita bisa taruh nih bantuan 0 di sini. Mana ya? Tuh. Berarti kalau kayak gini baru kelihatan ya, 70 itu lebih kecil dari 75. Seperti itu. Paham? Bingung? Nah, ini deh di slide selanjutnya masih ada nih kayak gini. Nah, ini nih. Kalau tadi kan kita punya bilangannya antara 0 sampai 1 ya. Kalau kita ngezoom lagi nih, ada bilangan. Ada banyak banget bilangan di antara 0,6 sampai dengan 0,7. Tuh. Kalau misalkan kita bagi lagi menjadi 10, maka kita akan punya interval kayak tadi nih ya. 0,6 sampai 0,7 dibagi 10. Intervalnya ada 10. Lalu berapa sih nilainya? Berarti ada 0,61, ada 0,62, sampai dengan 0,69. Betul? Nah, karena tadi ini dibagi 10 lagi, maka, oke ini dulu deh. Tadi 0,6 itu berarti berapa? 6 per 10 ya? 10. 10. Oke. 0,7, 7 per 10. Lalu, karena kita bagi lagi menjadi 10, berarti satuannya sudah
per 100 ya. Berarti ini jadinya 6 per 100. Padahal jauh dari Yang ini UPN. berarti 61 UPN, tapi per kita di kota. 100. Sampai dengan 69 per 100 dan 70 per 100. Sampai sini paham atau bingung? Oke, nah berarti nih kalau misalkan kayak gini nih, sama ya kayak tadi ya pertanyaannya, udah kelihatan ya? Berarti kalau kayak gini 0,63 itu dengan 0,66 itu besaran mana? Kayak di rumah, Kalau apa namanya sih? Besaran yang 0,66. Betul. Nah, kalau nih aku tambahin lagi deh 0,63 dengan 0,666. Nah, kalau kayak gini lebih besar yang mana nih? Oh gini deh, 0,66 dengan 0,666. Ayo, lebih besar yang mana? Nah, 0,6 triple 3. ya betul. Jadi cara ngerjainnya gini ya, karena yang paling banyak itu belakang komanya ada 3, yang ini, maka kita bisa menyamakan ya, berarti 0,66 akan sama dengan 6, 6, kita tambahin 0. Dan yang 666 tetap Kan manis katanya. 6, Simba. 6, 6. Nah, Lidahnya berarti udah gurih. dari 660 dengan 666 itu lebih besar di 666. Sampai sini masih paham? Oke, ini sama ya kayak tadi ya. Kita skip. Nah, ini nih. Ada contoh lagi nih. Contoh membandingkan. Membandingkan ya. Nih kemarin aku lihat nih. Mizan suka olahraga ya? Betul? Suka, suka sepak bola? Ada bola, ada basket, ada badminton, ada karate, ada Oke. berenang. Jadi anggap aja nih, ini adalah pemain badminton deh. Pemain badminton. Nah, jadi berapa sih si pemain A ini mempunyai akurasi dia itu dapat melewati net itu adalah 0,8. Sedangkan pemain B 0,0 0,78 dan pemain C 0,805. Nah, nih ada aku punya 4 soal nih. Jadi kita kerjain bareng-bareng deh. Yang pertama kita samakan 3 desimalnya. Berarti untuk pemain A jadi berapa nih? 8 orang. Kalau saya ke Jogja itu 8 dari 10 orang. ada yang Nah, berarti kita samakan nih 3 desimalnya. Cara ngerjainnya kayak tadi ya. Kita bandingkan dulu nih A, B, dan C. Di belakang koma paling banyak itu berapa angka nih? 3 angka ya yang ini ya? 3 angka. Berarti si pemain A, ya udah kita tambah ini. Karena dia masih di belakangnya masih 1 angka, berarti untuk menjadi 3 angka kita tambahin 0 ya. Berarti enggak B, kemarin? Enggak lewat. Lewat kali. Kak A lebih 8 dari B bukan sih? Kanan kiri. Iya kan? yang A ini. Iya, A lebih besar dari B bukan? Iya benar. Jadi cara ngerjainnya gini ya. Kita hitung dulu nih. Karena kita pertama kita samakan dulu nih. Samakan 3 angka desimal ya. Berarti karena tadi yang terbanyak adalah 3. Oke, paham? Apa bingung? Berarti si pemain A kita bikin nih 3 angka desimal. Berarti 0,800. Bingung atau paham? Ini lewat.
Berarti kalau pemain B menjadi berapa? 0,780. Dan pemain C akan tetap ya 0,805. Kinan paham atau bingung? Paham? Oke. Nah, karena kita udah sama ya semuanya, 3 angka di belakang koma, kita bisa kerjain yang kedua nih. Urutkan dari yang terkecil dan terbesar. Gimana nih? Berarti yang terkecil itu yang pemain berapa nih? Pemain B. Main B. Lalu, habis pemain B, pemain A. Iya. A. Betul. Lalu, pemain C ya? C. C. Oke, betul. Nah, tadi berapa nih Mizan? Nah, tadi udah jawab nih. Pemain yang memiliki akurasi tertinggi. Berarti yang terbesar. Yang mana nih tadi nih? C. C. Berarti kalau yang terkecil berapa nih? B. Rendah. B. Oke. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke. Aku lanjut ya. Nah, ini nih biasanya salah nih. Kayak tadi ya. No, ini nih. 0,12 sama 0,9. Nah, ini pernah nih ada yang jawab nih, 12. Iya ya, 12 lebih besar daripada 9 ya. Tapi kita mengikuti si komanya paling banyak. Jadi kita tulisnya 12 dan 90. Maka 12 sama 90 lebih besar si 90. 90. Tuh, kayak jadi ingat ya cara cara untuk mengetahui tandanya itu lihat dulu nih koma belak koma itu ya belakang komanya ya. Gini nih aku kasih note deh. Untuk mengetahui tandanya lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar, itu dapat menyamakan sesuai dengan angka di belakang koma. Angka di belakang koma. Jadi harus disamakan dulu ya nih disamakan dulu. Oke ya. Nah, ini nih. Ya, ada 4 lagi nih. Berarti untuk kita cepet aja nih untuk 0,4 berarti 4/10. 10. Kalau yang ini berarti berapa nih? 0,7. Lebih besar mana? 0,7. 0,7. Ini berarti berapa? 7 dengan 70. 70. Kinan paham atau bingung? Paham? Nih, ini deh 0,07 berarti 7 per 100. 100. Kalau 0,7 7 per 10. 10. Oke ya. Paham ya berarti ya? Berarti ini jawabannya tadi lebih besar 0,7. Buat yang ketiga, berapa nih? Digit per 100. 8. Betul. Ini dibentuk dari 3 ditambah dengan 0, 0. 0,5 Oh, iya, 0,50. tambah 0, 0. 0,08. Oh, 8. Benar? Paham atau bingung? Paham. Oke. Berarti per 100-nya ini ya yang ini berarti bentuknya gimana nih? 5 per Berarti ini 5 per 5 per 10. 10. Yang ini 8 per 100. 100. Oke, berarti pas 100-nya angka 8 ya? Iya. Nah, kalau yang ini nih, benar atau salah sih? 0,60 itu sama kayak 0,6. Benar atau salah nih? Ben- Oh, ya benar. Nah, ini kita samain ya.
karena yang di belakang koma terbanyaknya angka 2, berarti kita sama ini 60, ini juga 60. Jadi Kalau di enam belakang puluh angkanya dan enam 0 puluh, bisa dihilangin. ya betul. Nah ini juga nih, bener nih kata Miza nih, kalau misalkan di belakangnya ada angka 0, itu kita bisa hilangkan. Sampai sini paham? Paham? Lanjut ya. Nah, dari gambar pecahan berikut nih, berapa banyak yang diarsir? Ayo, Kinan, berapa nih nomor satu nih? 4 4 per keseluruhannya. per Berapa nih? 10. Betul. Nizan, desimalnya berapa nih? Oh, mana? 0, Yang 0,4. Betul. Nah, berarti kalau garis bilangan di mana nih dia nih? di sini. Di belakang 5. Di belakang Oke, ini ya. 0,5. Mana ini ya. Nah, tuh. Oke. Lanjut ya. Nah, ini. Hmm. Kayaknya bisa dilewatin deh. Nah, ini nih. Gimana nih? Letakkan 0,35, 0,6, dan 0,8 pada garis bilangan. Lalu urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Siapa yang mau letakin angka-angkanya? Kinan deh. Kinan, di mana nih? 0,35. 0,35 Berarti kan ini ya kita acuannya dari 0,3 ya. 0,3 di sini. Lalu berarti 0,35-nya di itu di di sini ya, di tengah-tengah ya. mm, Oke, ini 0,35. Atau ini kita bisa tulis gini ya. Kita kasih 0 nih sebagai pembantu. Berarti 0,30 dan 0,40. Berarti 0,5 ada di 0,35 ada di antara 0,30 dan 0,40. Lalu 0,6 di mana nih? 0,6 di di belakangnya 0,7 Betul, di sini ya. Mana? Nih, nih. Oke, selanjutnya 0,8. di belakangnya 0,9. Oke, betul. Nah, gimana nih, Mizan? Urutan dari yang terkecil ke terbesar. Yang di atas ya, Yang, Kak. ya, yang paling kecil dulu nih. Yang mana nih yang paling kecil? 0,35. 0,35. Lanjut, terus 0,6. 0,6. Lanjut, 0,8. 0,8. Ini berarti kita samain dulu ya. Berarti 0,35, 0,60, dan 0,80 ya. Jadi yang paling kecil adalah 35, selanjutnya 60, lalu 80. Sampai sini paham apa bingung? Paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini kita udah mulai ke soal ya. Tadi kan aku jelasin nih, sekarang boleh kalian kerjain. Em, Kalian bisa coret-coret di layar atau enggak? Aku bantuin aja deh. Nih, soal easy, berarti masih mudah ya. Berarti nih, pada bilangan 6.482, digit 4 merupakan apa nih? 6.482. Digit 4 merupakan, Ratusan. ya, kalau digit 6 apa nih? Ribuan. Oke, betul. Kalau aku tambahin di sini, ada mm, satu. Berarti satu sebagai apa nih?
Tadi 10.000 ya? Oke, 10 ribuan. Masih gampang ya? Lanjut. Nah, masih soal easy lagi nih. 7/10 berarti gimana nih? Berapa nih? 7. Terus per 10. Karena per 10 itu nolnya 1, berarti kita hitung satu dari belakang. Satu. Si 7-nya jadi 1. Ya udah, tinggal kita kasih koma. 0. Masih gampang ya? Oke, lanjut deh. 0,4 berapa nih? Ini nih. Boleh langsung jawab aja nih. Jadi 2/5. 4/10. Terus kita perkecil ya? Ya, jadi 2/5. Oke, 2/5. Ini sama-sama dibagi berapa nih Mizan nih? 2. Oke. Kiran paham? Hah? Oke. Lanjut ya. Nah, buat yang keempat nih. Pada garis bilangan 0 sampai 1 dibagi menjadi 10 sama besar. Kayak tadi ya. Kita bentuk dulu nih garis bilangan 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Dibagi 10 berarti kita bagi dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebesaran. Mana yang? Sebentar ya. Oke. Lalu dibagi 10 sama besar. Berarti untuk bar pertama berapa nih? Itunya nih. 10. 1/10. Untuk bar ketiga berarti berapa nih? 3/10. 3/10. Berarti yang ini 5/10. 5/10. Yang ini 7/10. 7/10. Yang ini 9/10. 9/10. Oke. Di lompatan keberapa 0,7? Berapa nih? 4. Tunggu dulu nih. Kan kalau dari 0, lompatnya 0,1 atau 1/10. Lompat lagi ke 0,2. Kalau sampai 0,7 nih, berapa lompatan nih? 7. 7. Oke, benar. Kinan paham atau bingung? Ini Paham? bingung ya, karena aku ngasihnya ini ya, ngasih angkanya lompat 2 ya, makanya dijawab 4. Nah, tapi ini ya, hintnya di sini nih, karena dia dibagi 10 sama besar. Di sini. Oke, kita lanjut ya. Ini masih soal gampang ini. Nah, ini soal medium. Tadi nih, urutkan dari yang terkecil. Ayo, coba Mizan samain angkanya, nanti Kinan yang urutin ya. Saya bisa jawab tanpa perlu disamain, Kak. Oke, boleh. Jadi gimana nih? Urutin dari yang terkecil. Jadi yang terkecil berapa nih? Yang pertama 0,12. Oke, 0,12. Lalu 0,25. 0,25. Lalu 0,5. 0,5. Lalu 0,8. oke, betul. Kayak gini ya. Nih, jadi caranya kita tadi apa ya? Menyamakan dulu ya. Karena ini yang terbesar itu adalah yang terbanyak itu adalah di belakang koma ada 2, maka kita menyamakan semua menjadi 2 ya. Berarti 0,8 akan menjadi 0,80 dan 0,5 akan menjadi 0,50. Nah, maka urutannya seperti ini ya. 12, 25, 50, dan 80. Bisa dilanjut? Oke.
Nah, yang kedua nih, sebuah pita panjangnya 3/4 meter. Nah, nih, 3/4 meter. Nyatakan panjang pita dalam desimal meter dan sentimeter. Yo, aku gambar dulu deh. Karena dia, misalkan ini pita ya. Aku gambar dulu deh di sini. Ini ada pita. Karena dia per 4, maka akan ada 4 bagiannya. 1/4. Nah, terus panjangnya 3/4. Berarti hanya dari sini sampai sini. 3/4-nya. Gimana nih cara kerjanya? Nah, nyatakan dalam, boleh, Desimal meter yang pertama 3/4 meter. Eh, iya 3/4 meter. 3/4 meter akan sama dengan, apa nih? Sama dengan 3/4 itu berarti 3,4. 3/4, 3,4. Nah, gini nih. Caranya, kita menyamakan dulu deh bentuknya. Berarti ini bisa ya, kalau misalkan aku mau jadiin ini per 100. Berarti 4 akan dikali berapa? Dikali Hasilnya 100. 25. Berapa? 25. 25. Jadi Karena di 75 bawah per 100. dikali 25, yang atas akan kita kali, 25. berarti, 75 per 100. oke, 75/100. Nah, kita ubah lagi nih. Menjadi berapa nih? Kan dia dalam bentuk meter. Berarti desimalnya 0, 0,25. 0, 0,75. oke, 0,75 meter. Kinan paham atau bingung? Hmm. Nih, jadi langkah pertama kita menyamakan dulu nih. Gimana ya? Menyamakan bentuknya. Karena itu bentuk yang mudah adalah per 10 dan per 100, kita bisa ini nih, bisa menggunakan bantuan ini. Kalau kita pakai per 10, kan 4 dikali berapa nih? Yang hasilnya harus 10. Itu kan harus pakai koma ya. Maka nggak kita pakai. Kita pakainya yang per 100. Berarti per 100 di sini. Per 100. Nah, lalu 4 kali berapa sih yang hasil 100? Berarti kali 25. Paham atau bingung, Kinan? Paham. Oke. Karena angka bawah dikali 25, maka angka yang atas juga harus dikali 25 agar sama. Oke? Nah, berarti 3 dikali 25 adalah 75. Gitu. Maka 3/4 itu akan sama dengan 75/100. Atau bentuk desimalnya adalah 0,75 meter. Nah, kalau ubah ke sentimeter gimana nih? 0,75 meter menjadi berapa sentimeter? Berapa nih? Ini deh aku kasih deh tangganya nih. KM, HM, sedang M, CM. Eh, apa nih yang kurang nih? DM ya? Ayo, salah apa benar? Tangganya. Ada desimeter di tengah meter sama sentimeter. Betul. 5 meter dan mana ya? DM, CM, MM. Nah, gimana nih? Meter ke senti berarti ini ya meter turun satu Tangga 2. kali 10. Nah, ya berarti kalau turun itu akan turun 1 dikali 10. Kalau turun 2 berarti dikali
Jadi 100. Nah, berarti jadi nambah 2 nol. ya, betul. Berarti 0,75 akan dikali sama 100 ya? 0,7500. Jadi 0,750. Ayo, 0,75 dikali 100. Berapa nih? Berarti gini deh. Ini aku ada beberapa cara nih. Berarti kita ubah lagi deh bentuknya. Berarti tadi bentuknya 75 per 100 ya? Dikali 100. Ini kita bisa eliminasi ya? Betul? Mizan paham atau bingung? Berarti sisa 75. Oke. Ini cara yang pertama. Kalau cara kedua gimana? Cara kedua kan 0,75 dikali dengan 100. Ya udah, karena ini di belakang koma itu ada dua angka, maka ya udah kita hilangin aja si komanya, sisa 75. Tuh. Paham atau bingung? Wah, Coba satu lagi deh yang ini nih. Misalkan ada em, 0, 0,8 dikali 100. Berapa nih? 0,80. Ayo, 0,8 dikali 100. Kinan, 0,8 dikali 100 berapa nih? Hmm, Iya, karena ini ada dua angka, yang 100 itu kan dua, nolnya 2 ya. Sedangkan kalau 0,8 nolnya 1 ya. Kan dia bisa dibentuk menjadi 8 per 10. Betul? Dikali sama 100. Kita eliminasi aja. Nolnya 1, nolnya 1. Berarti hasilnya Lap- 80. Paham Iya, atau bingung? paham. Kirain paham atau bingung? paham. Gak apa-apa kalau misalkan bingung, gak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Coba sekali lagi deh. Kali ini aku 0,93 dikali sama 1000. Gimana nih? Berarti ini ya 0,93 berarti 93 per 100. 100 dikali dengan 1000 ya. Ya, Nah, ini nolnya 2 ya kita coret. Betul? Jadi sisa 93 ditambah 01. 920. 930. Oke. Mau contoh lagi atau lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Nah, nanti deh, next pertemuan aku bikin soalan kayak gitu. Nah, gini ya. Soalnya udah medium nih. Pemain A, pemain A memasukkan 7 dari 10 tembakan. Berarti bentuk pecahannya berapa nih? 7 dari 10. Berarti 7 per 10. 7 per 10. Desimalnya menjadi 0,7. Oke. Pemain B memiliki akurasi 0,65. Nah, siapa yang lebih akurat dan berapa selisihnya? Oke, kita tulis ya di sini. Jadi pemain A tadi 0,7. Itu Pemain B itu 65% ya, Kak? ini 0,6. Iya, ini bisa kita tulis 65% juga, tapi karena ini bentuknya desimal, kita tetap tulis 0,65. Oke, berarti di sini 0,65. Nah, siapa yang lebih akurat? Berarti yang lebih akurat itu menandakan apa nih? Yang paling tinggi ya? Yang paling tinggi nilainya.
Nah, berarti dari antara A dan B, siapa nih yang paling tinggi nih? A, betul. Kenapa dia A nih? Karena Karena lebih besar dari 6. ya 76. 70 dibandingkan dengan 65. Maka lebih besar 70. Oke, berapa selisihnya? Berapa nih selisihnya? Kak, Berarti gini ya, selisihnya berarti 5. tadi kita udah ubah ya bentuknya menjadi 0,70. Betul? Berarti dikurang ya, selisih dikurang. Berarti dikurang dengan 5. 0,65. Berapa Itu hasilnya nih? 5. 05. 0,05, betul. Kinan paham atau bingung? Paham? Ini bisa kita susun juga ya ke bawah ya. 0,70 dikurang dengan 0,65. Nah, ini nih bisa kita tulis seperti ini coba. Hasilnya 5, ini 6 dikurang 6 itu 0. Ini jadi 0. 0 kurang 0, 0. Bisa dilanjut? Oke. Nah, ini masih mudah nih. Berarti gimana nih? Lengkapilah 3.000 tambah 400 tambah titik-titik tambah 9 menjadi 3. 70 itu 70. Jadi 3.479. Berapa tadi, Mizan? 70. 70. Oke, bener ya? Lanjut. Nah, ini udah masuk ke soal hard nih. Cari semua bilangan satu angka belakang koma yang memenuhi 0,3 kurang dari X kurang dari 0,8. Dan jika diubah ke pecahan paling sederhana, penyebutnya adalah 5. Ayo, siapa yang bisa langsung jawab atau perlu waktu dulu nih? Ayo deh, aku kasih waktu 1 menit deh buat jawab, buat ini nih, buat jawab. Ini aku bantu deh di sini kan petunjuknya 0,3 kurang dari X kurang dari 0,8. Berarti kalau kita bentuk garis bilangan, di sini adalah 0,3, di ujung sini adalah 0,8. Ya. Nah, di sini ada lagi nih, hintnya. Satu, mana itu? Hintnya di sini satu angka belakang koma. Berarti berapa? Per 10 ya? Betul? Izin Kak, ini selesainya jam berapa ya Kak? Eh, 10.30. Soalnya jam 11 saya ada les piano. Ya, sebentar lagi ya. Ini berarti satu angka belakang koma ya. Berarti per 10 ya. Paham atau bingung? Paham? Oke. Berarti kalau ini per 10 berarti abis 0,3 berapa nih? Bener nih, di garis bilangan. Berapa nih? 0,5. 0,4. Kan ada Maksud 34. Terus berapa lagi nih? 0,5. 0,5. Lanjut. 6. 6. 0,6. Lanjut lagi. 0,7. 0,7. Nah, berarti angka yang memungkinkan adalah 0,4, 0,5, 0,6, dan 0,7. Nah, jika diubah ke pecahan paling sederhana, penyebutnya ada 5. Ya udah, tinggal kita kerjain aja nih di sini. Tadi kemungkinannya 0,4. 0,4 itu berapa sih? 4 per 10. Betul? Terus, kalau kita perkecil, jadi sama-sama dibagi 2 ya? 2/5. 2
per 5. Nah, berarti penyebutnya 5. Berarti 0,4 masuk ya? Semuanya masuk. Iya, 0,4 masuk. Betul. Terus 0,6 juga masuk. 0,5. Berarti 5 per 10. Kalau kita perkecil jadi 1/5. 1/5. 5. Ya, 1/5 atau 1/2. Eh, 1/2. Sama-sama dibagi 5 ya? Oke, karena penyebutnya ada 2, maka nggak masuk ya? Oke, lanjut dulu deh. Selanjutnya 0,6. 0,6. Berarti dia berapa nih? 6 3/5. per 10. Sama-sama dibagi berapa nih, Mizan? Sama-sama dibagi 2. 2 menjadi 3/5 ya? Maka masuk ya dia ya? Karena dia per 5 ya? Masuk. Terus 0,7 akan sama dengan 7 per Hmm. 10. Nah, ini kalau kita bagi lagi nggak bisa ya? Nggak bisa Jadi dibagi sama ya? jadi desimal. Ya, menjadi desimal lagi 0,7 ya. Nah, berarti angka yang memungkinkan adalah 0,4. Dan 0,6. Ya, Kinan paham atau bingung? Paham? Oke. Nah, ini sebenarnya aku masih punya banyak banget soalnya. Oke deh, bentar ya, kita ke ini dulu. Hmm, hmm. Ini deh, di ekstra aja nih. Nah, nih. Nilai digit 6 sama dengan puluhan. Eh, ini dibentuknya jadi apa nih, Mizan? Berarti satu, satu apa nih? Satu puluhan ya? 1 puluhan. Dua Ditambah dengan, sepuluhan. mm-mm, 6 per ditambah dengan, 100, 6 per sepuluhan. ya, ditambah dengan 4/100-an. 400-an. Oke, Kinan paham? Paham? Oke, lanjut ya. Nih, soal selanjutnya. Coba Kinan, berapa nih? Ubah 35 per 100 menjadi bentuk desimal. Berarti berapa nih? Hmm, Kita tulis ya, 35 karena dia 100. Berarti dua angka di belakang koma ya. Berarti satu, dua. Ya udah, kita kasih koma. Nol. Seperti itu. Paham atau bingung, Kinan? paham? Nah, aku coba lagi deh nih. Berarti kalau misalkan 5 per 10. Berapa nih Kinan nih? Berarti 5/10. 5, 10. Berarti satu angka di belakang koma ya? 0,5. Iya, 0,5. betul. Oke, lanjut ya. Nah, gimana nih? Ayo, Mizan yang ubahin, nanti Kinan yang urutin. Gimana nih? 3/5. 3/5 jadi 0, jadi 0,6. 0,6. Mana S? 0,6. Terus, udah diubah ya. Terus 0,58 dan 0,62. 62. Terus gimana lagi nih? Biar ubah disamakan nih. Samakan menjadi dua angka belakang koma. Jadi, 6 tambah 0. ya, 6. Oke. Jadi berapa nih Kinan urutan dari yang terkecil? 0,58. Betul. Terus 0,60. 0,60 atau 0,6. Setelahnya, 0,62. oke. Oke, lanjut. Nah, nih, ada titik A yang berada di tengah
antara 0,4 dan 0,5 pada garis bilangan. Gini ya, berarti gini. Di sini ada 0,4 dan di sini ada 0,5. Di tengah, berarti di sini dia ada titik A. Berapakah nilai A kalau diubah menjadi perseratusan? Gimana nih? Berarti kalau diubah perseratusan, kita tinggal nambahin 0 ya? 0,4 itu 0, dijadiin per 100 ya Kak? Aku enggak. ya. Betul, berarti 4 per. 100. Oke. Yang ini jadi berapa? 5 per? 100. Oke. Nah, dia ada di tengah-tengah nih. Berarti A-nya berapa nih? Ini berarti 40 deh. Ini 40 dan 50. Berarti kalau di tengah-tengahnya berarti berapa nih? 45 5. per 100. 100. Berarti A-nya adalah 0, 45. oke. Nah, ini kita masuk. Nih, sebenarnya aku masih punya banyak nih soalnya nih. Nah, ini deh, kita akan refleksi ya. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini nih? Dari yang slide satu tadi, ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Enggak. Enggak. Kina ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, jadi apa yang udah dipahami hari ini? Coba Mizan apa nih? Yang desimal pecahan dan udah. Mana nih? Tadi kita belajar apa Mizan? Tentang desimal dan pecahan. Desimal. Desimalnya sampai berapa tadi? 1. Per berapa? Desimalnya sampai 1. Ya, desimal tadi dia kurang dari 1 ya? Iya. Oke, pecahan dan pecahan. Nah, Kinan, tadi bagian mana nih yang paling susah nih? Antara Hmm, bagian yang apa namanya? Yang kayak yang merubah mengubah yang pecahan ya? iya yang em, apa sih namanya? Mengubah pecahan ke desimal atau desimal pecahan? Pecahan ke desimal. Oke, mengubah pecahan ke desimal. Ke desimal. Kalau Mizan, apa nih yang susah nih hari ini? Belum ada yang susah. Oke, Udah terbiasa. nggak ada yang susah ya? Oke, karena waktunya masih ada sekitar 6 menit, boleh kita ke platformnya ya? Udah punya akun belum ya? Sudah? Nah, Jinan atau Mizan bisa share screen? Bisa. Oke, coba pergi ke platformnya. Aku stop dulu deh. Nah, tuh ya, kita kerjain yang tanggal 8. Ya, tuh ya, diklik yang tanggal 8. Ntar Kak ulang. Ini ya Kak. Ya.
Itu di, ya betul. Oke, apa nih yang sulit? Oke, oke. Boleh sekarang Kina nih yang share screen. Nah, itu buka pelajaran. Belajar. Ya, Mizan, les pianonya di mana? Di nuansa musik di Bilimun. Oh, berarti harus ini ya, berangkat ya? Ini, ya diklik dulu yang centangnya itu, yang warna hijau. Jauh atau dekat dari rumah? Hitung-hitungannya sedang lah. Oke, nomor satu Kinan, belum itu. Oke, sudah ya? Udah. Jadi tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Mizan ada atau cukup? Cukup. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kita boleh dokumentasi dulu ya. Sebentar, aku udah. Hmm, kayak gini aja deh. Ini dokumentasi. Satu, dua. Oke. Oh ya, eh, tadi aku belum remind ke Kinan ya. Nanti habis ini boleh Kinan sekolahnya ada buku paket atau LKS? Ada. Nah, nanti boleh difotoin bagian daftar isinya ya. Biar aku tahu nih materi Mizan sama Kinan itu kayak apa, biar bisa sama ya. Aku Ya, sekolahnya dari JIS soalnya. kenapa? Sekolahnya dari JIS. Oke. Tapi ada atau enggak itunya, Ada. bukunya? Oke. Oke. Mungkin kalau tidak ingin ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin aku cukupkan buat hari ini. Terima kasih untuk Mizan dan Kinan yang sudah hadir. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih.